Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hai adik-adik. Hai. Hai Bang. Nah, hari ini Hai. kita didampingi sama siapa nih Kak Fania? Nah, ada 2 bintang tamu nih, udah familiar banget lah ya. Yang Iya. pertama ada Kania. Oh, dikira Raisa. Bukan. Oh, kayak Isyana. Oh, iya. Iya, Kania. Yang kedua ada Bang Joy. Hai. Halo, Bang. Iya nih, mereka berdua dari jauh nih ya. Satu dari Jaksel, satu dari Jakbar. Iya. Khusus nih untuk bercerita kepada adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan dan kita dengar berbagai cerita-cerita terkait dengan firman Tuhan dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita semua satu dalam doa. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Fania. Oke, adik-adik semua, mari kita bersikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang tadi sudah kami lakukan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang memimpin dari awal sampai akhir, kami bisa semakin mengerti kehendak-Mu, bahkan lebih lagi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sama abang dan kakak, sebelum kita buka Alkitab, baca firman, mungkin kita mau sedikit ngobrol dulu ya. Kemarin kan sempat di-share tuh kuesioner, ya kan, pertanyaannya seputar sosmed. Cukup banyak yang jawab, terima kasih ya responnya untuk adik-adik kelas Petrus dan Salomo. Ada berapa, Bang? Ya, ada 56. Oke banget responnya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita mau cerita-cerita dulu nih tentang sekitar sosmed itu sendiri dari Kania sama Bang Joy. Sebelumnya mungkin boleh tahu ya, kayak Bang Joy dulu deh. Bang Joy punya sosial media apa aja sih? Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp. Itu kayak 4 doang deh. Oke, kalau Kania? Ada Twitter, ada Instagram, WhatsApp, udah sih itu aja ya. Oh iya, oke. Yang rata-rata dipakai orang gitu ya. TikTok nggak pada punya TikTok?
Aduh, Download nggak sih. punya. Oh, nggak Tapi punya, cuman cuma bisa buat geraknya ngeliat-ngeliat aja doang, ya. Kak. Geraknya cuman ala-ala doang, itu juga butuh dipandu. Mungkin Bang gitu. Sam bisa main Iya, TikTok. kayaknya. Diam-diam bisa kayak. Nah, biasanya apa ya? Apa sih sosmed yang paling sering kalian gunain? Terus biasanya kalian tuh ngapain sih di sosmed itu? Apa sih yang kalian lakukan melalui sosmed itu? Mungkin gantian Kania dulu, mungkin bisa cerita. Oke. Kalau aku sendiri sih, adik-adik mungkin tahu lah ya, yang berteman sama Nia Sinaga 28. Berteman. Ya, Aku nggak punya di Instagram. Aku lebih kenapa sih? Lebih seringnya itu di Instagram sih. Cuman agak mut-mutan sih sebenarnya, nggak yang benar-benar tiap hari, benar-benar nggak yang tiap menit juga gitu. Dan biasanya tuh paling seneng tuh, bukan paling seneng sih, dan kalau bisa dibilang tuh aku tuh ngikutinnya itu milih-milih sih. Kayak artis Indonesia aja tuh nggak lebih dari 3 gitu. Nah, biasanya kayak lagi dari zaman-zaman pandemi gini tuh lagi seneng-senengnya ngikutin dokter pakar gitu. Biar Iya, nambah-nambah ilmu. Kan takutnya kan benar-benar. adik-adiknya ada tuh, dia dapat beritanya hoax kan, berita-berita yang nggak dari pakarnya yang langsung gitu. Gitu-gitu aja sih Kak Fania, terus biasa-biasa ya artis-artis yang disenengin, drama Korea Oh. gitu ya kan. Berarti lebih nyari informasi gitu ya Kania? Atau Kania sering Iya sih. posting juga? Kalau posting aku lebih seringnya posting story, itu bisa sehari paling 1 kali gitu sih. Kalau posting biasa tuh apa yang diposting Kak? Posting ya, masakan. Mantap, Masakan idaman yang ya. dimasak, Iya, makanan yang dimasak Kak. disiapin pagi. Jadi ceritanya kan aku kan habis kena COVID nih. Terus kayak rajin gitu ngupdate makanan yang dimasak. Ada hubungannya Kak? Biar mereka adik-adik yang lain yang ngikutin Kakak Nia, teman-teman yang lain kayak terpacu gitu, hidup sehat. Oke. Oh, gitu. Oke, keren kan ya. Ingin memberikan dampak gitu ya, positif buat followers setianya. Kania followernya berapa di Instagram? 2 juta? Gila. Enggak lah. Dikit, nggak sebanyak Bang Joy yang paling Ya, aktif. ampun. Bang Joy 3 juta katanya soalnya. Membuka endorse. Belinya dari Bang Sam ya? Iya. Oke. Thank you Kania sharingnya. Nah, kalau Joy, Bang Joy, Ya, Kak. gimana nih? Kamu biasa gunain sosmed buat apa nih? Kalau sekarang cuman buat perkembangan doang sih, yang update-update terbaru untuk saat ini. Update apa Bang? Ya tentang apa ya, kabar-kabar yang aku nggak bisa lihat di TV mungkin. Jadi yang lihatnya di Contohnya. ya apa ya kayak gini lah Kak, perkembangan COVID mungkin juga kan. Perkembangan COVID. Terus juga ya udah sama ngeliat kegiatan teman-teman doang sih. Ya mungkin ada yang di rumah atau ngapain gitu kegiatannya. Oh gitu. Kalau posting jarang? Jarang. Iya. Kecuali emang lagi kamu ada nggak apa ada ya? yang di post ya di feed Instagramnya ya? Benar. Oh gitu. Feed Instagram tuh apa ya? Feed apa ya? Foto yang di post, galerinya Bang. Yang bisa di like gitu. Nggak ada niatan buat Instagram? Enggak. 5 juta loh langsung. Enggak kayaknya. Emang Bang Sam nggak kepo kehidupan pacarnya gitu? Maaf, jangan ditiru. Asal kepercayaan kan ya. Oh, iya. Nah, mungkin kan kita udah sama-sama ngejalanin ya, maksudnya hampir 2 tahun ini kebanyakan di rumah aja. Jadi mungkin interaksi sama orang nyatanya ya sama orang rumah atau paling sama teman kantor atau mungkin sama saudara kayak gitu. Jadinya orang lebih banyak tuh di sosmed, entah dia ngepost, entah dia nyari informasi kayak Kania sama Bang Joy bilang. Cuman kalau menurut Kania sama Bang Joy nih situasi sosial media sekarang ini gimana sih? Misalnya ketika kalian buka sosmed, kalian itu refreshing atau justru terkadang tuh malah tambah mumet gitu karena ngelihat realitas sekarang di sosmed itu kayak gimana. Nah mungkin dari Kania lagi boleh mungkin bisa share gitu
kayak kondisi sosmed sekarang kita itu kayak gimana sih dengan banyaknya hoax lah, dengan apa berita simpang siur, saling menyalahkan. Apakah memang itu yang Kania lihat? Terus dampaknya buat Kania tuh gimana sih? Mhm. Oke, sebenarnya ya sosial media itu emang dampaknya agak besar sih ya, Kak, ya. Ada sisi positif sama negatifnya. Nah, tergantung kembali lagi, apalagi kan kalau kita ngomongin Instagram. Instagram itu kan bisa kita lihat kalau di feed itu kan tergantung siapa yang kita ikuti. Nah, kalau yang kita ikuti emang dia berdampak bagus, biasanya terkadang kan informasinya ya informasi yang baik, gitu kan. Tapi di dalam Instagram itu terkadang kita bisa namanya pencarian ya nggak sih? Apa sih namanya Bang Joy? Yang di Iya, iya. bagian Oh ya di muncul. pencarian. Nah, di bagian itu kita tuh sering banget dapat info walaupun kita nggak ngikutin tuh kan di pencarian tuh banyak info-info yang tersebar yang terkadang yang nggak sesuai dengan kenyataan, apalagi di dalam keadaan pandemi saat ini yang kita tahu kan ada aja info-info seliweran yang nggak bagus sebenarnya, kayak contoh soal kita ngomongin soal kayak vaksin gitu, apalagi sekarang kan anak remaja itu kan udah boleh namanya vaksin. Nah, tapi ada anak remaja, beberapa anak remaja mungkin yang salah dapat informasi ngapain vaksin, nanti vaksin tuh begini loh, sampai kayak mereka itu bikin kayak kayak tanya jawab kayak di antara kalian siapa yang udah pernah vaksin, terus kalau vaksin yang ini kita nyebutin merek aja nggak apa-apa lah ya brandnya, nggak atau juga nggak di endorse ya. Ya kayak contohnya apa sih yang bagus Sinovac, nanti gue jadi ngantuk jadi lapar, terus kalau AstraZeneca kemarin tetangga gue bilang dianya demam gini. Nah padahal tuh sebenarnya adalah karena kita nggak tahu, dan terkadang banyak banget kita dapat informasi itu katanya. Nah itulah hal-hal yang sebenarnya harusnya dikurangin gitu. Makanya tadi bilang di awal yang aku ikutin tuh pengennya tuh yang benar-benar yang dapat informasi atau informatif gitu. Sebenarnya gitu sih. Sebenarnya emang ada dampak positif, ada negatifnya. Kayak kalau positif kan kita bisa juga kan tahu informasi gitu yang benar. Makanya dalam keadaan pandemi saat ini kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih hoax berita, kemakan hoax berita apalagi dalam pandemi kan. Nah, kita kemakan hoax saja itu orang bisa kayak stres gitu, kayak kepikir atau kayak sekarang ini lagi dapat kabar kan kayak ya nggak sih, kita kan sekarang kan lagi banyak banget dapat kabar berita duka ya, nggak dari keluarga kita atau teman-teman kita atau orang-orang yang bahkan nggak kita kenal ya kan. Nah terkadang tuh berita-berita duka itu yang bikin kayak kita jadi males buka berita gitu ya nggak sih kan, kayak sekarang kan ntar gue kepikiran yang dibahas covid lagi ya kan. Sebenarnya capek sih emang yang dibahas covid lagi, tapi nggak ada salahnya juga kita membaca berita atau melihat berita, tapi yang berita yang benar-benar bagus dan informatif sebenarnya gitu sih. Cuman kalau emang kita lagi sakit, apalagi kita sekarang kan adik-adik mungkin ada kan yang terpapar gitu kan, yang mungkin lagi saat ini sedang pemulihan karena COVID-19 tuh, ya nggak apa-apa kurang-kurangin baca informasi dulu. Takutnya nanti membawa jadi stres, pikiran gitu sih sebenarnya Kak. Oh iya. Jadi kalau bisa disimpulin gitu, mungkin saat ini lagi kayak banyak banget hoax beredar, terus situasinya nggak kondusif di sosial media. Nah, tapi pinter-pinternya kita ya Kania ya, kita kan punya akal budi, kita punya pilihan gitu, mana yang harus kita baca, mana yang lebih baik nggak usah, kayak gitu ya. Setuju banget sih sama Kania. Nah, itu ada hubungannya nih, karena kalau tadi kan sosmed terus lagi mungkin bahkan hoax itu membuat kita terpecah nih satu sama lain, sama kayak tadi yang Kania udah bilang, perkara vaksin doang, ada yang pro, ada yang enggak, perkara protokol kesehatan, bahkan mungkin ekstrimnya masih ada yang menentang COVID itu ada, kayak gitu. Jadi kita masing-masing justru makin terpecah, padahal situasi udah sulit kayak gini. Nah, mungkin Bang Samuel bisa mulai masuk nih ke tema kita minggu ini. Apa sih Bang yang mau kita bahas? Jadi minggu ini tuh kita mau ngebahas mengenai kerukunan. Jadi kan tadi kenapa Kak Fania dan Bang Sam menyebar kuesioner, kenapa nanya ke Bang Joy dan Kania mengenai kehidupan sosial media mereka.
karena kita mau dapat gambaran nih, karena kan sekarang interaksi di dunia nyata berkurang kan, karena banyak kan stay at home. Nah, berarti kan interaksi yang seringnya terjadi adalah di dunia maya. Nah, itu tergambar dari kehidupan di media sosial. Nah, kita mau ngebahas mengenai kerukunan. Nah, dan itu bisa terlihat dari kehidupan kita di media sosial. Nah, sebenarnya sebelum kita ngebahas lebih lanjut mengenai kerukunan itu apa, Abang mau nanya dulu nih sama Bang Joy sama Kania. Tadi kan Kania dulu yang ditanya ya, berarti Ya. sekarang gantian deh. Nah, kalau menurut Bang Joy, yang kerukunan itu tuh kondisi seperti apa sih? Kerukunan. Kehidupan rukun itu seperti apa? Pas bisa saling menghargain satu sama lain aja sih bang. Itu aja udah rukun banget kayaknya. Bisa Kalau saling emang menghargai. bisa menghargai satu sama lain. Diskon nggak harganya? Enggak bang. Oh, enggak. Saling menghargai ya. Contohnya gimana sih Bang Joy? Menghargai itu? Di dalam lingkup apa dulu nih bang? Apa kayak lingkungan sekitar atau? Lingkungan sekitar aja. Lingkungan, kalau nggak lingkungan sekolah deh, lingkungan sekolah. Kalau misalnya lingkungan sekolah sendiri nih ya, misalnya kayak ada, kadang tuh ada beberapa murid siswa yang nggak terima pas ada satu orang siswa lagi lagi mengucapkan pendapat pribadinya nih, misalnya kayak ditanya tentang gue nggak setuju sama kayak gini. Padahal si yang ngomong pendapatnya ini tuh belum kelar juga kan. Ya mungkin karena belum kelar jadinya salah paham, jadinya jadi nggak rukun, jadi rapatnya berantakan atau diskusinya jadi berantakan gara-gara nggak bisa ngargain si yang ngomong ini. Padahal kan yang ngomong ini juga belum jelas ya sampai akhir, tapi udah kayak disalah-salahin aja. Itu sih bang, menurut aku. Oke. Kalau menurut Kania, hidup rukun itu hidup yang seperti apa sih? Kalau dari sisi aku sih hidup yang saling mengasihi ya. Kalau hidup rukun tuh berarti hidup yang saling mengasihi. Kalau tadi contohnya Bang Joy di sekolah, ini bisa disimpul sih di pekerjaan. Nah, kalau ini mungkin adik-adiknya belum bekerja saat ini, tapi nanti next kan adik-adiknya akan bekerja. Nah, hidup bekerja itu nggak mudah loh. Maksudnya tuh pasti akan ada selisih paham di dalam pekerjaan, baik itu antara kita dan sesama rekan atau antara kita sama atasan kita. Nah, kadang tuh bentrok kita tuh ketika kita ada masalah. Kalau kayak kakak nih contohnya, walaupun kerjanya di bagian keperawatan atau kesehatan gitu, pasti ada bentroknya juga sih ketika nggak sesuai dengan jadwal atau dijadwalkan sama atasan, kerja mulu nih pagi terus nggak ada liburnya nanti hari ke-7 atau panjang lagi nih atau harus overtime ya nih ya kerjanya. Nah terkadang tuh kan kita bikin kita bete gitu kan, kenapa sih atasan gue gitu kan. Nah tapi ada hal yang bikin kita kayak agak nggak enak untuk menyampaikannya. Nah tapi di dalam keadaan seperti itu kita tahu loh, oh ternyata emang aku tuh harus kerja ya gara-gara emang begini, kondisinya begini. Nah, gimana caranya ngambil posisi positifnya adalah di waktu ketika dia ngasih tanggung jawab, oh berarti harus dilakukan nih. Bukan berarti karena ketika kita bete nih sama atasannya, udah deh gue juga ikutan bete nih sama atasan gue gitu. Jadi kayak ada rasa yang jadi rasa kasih itu tuh kayak berkurang, kayak jadi agak mut-mutan atau kayak menyapa atau seadanya atau kayak terlihat dari mimik atau terlihat dari kayak setiap bertemu jadi kayak nggak enak. Itu kan jadi jatuhnya kayak kasih itu jadi kayak kurang sih. Jadi kalau menurut aku sih kerukunan itu ya tetap saling mengasihi gitu. Oke. Jawaban Bang Joy dan Kania akan kita bahas nanti ya adik-adik, kita akan kupas lebih lanjut mengenai dalamnya jawaban mereka. Nah, mari kita sama-sama buka apa sih kata Tuhan itu mengenai kerukunan. Kita buka dari Mazmur 133. Kita baca semuanya Mazmur 133 ya, karena cuma 3 ayat. Ya. Kalau Mazmur 119 baca semuanya panjang juga ya. Gak cukup kuotanya. Oke. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Enggak, ini enggak kita baca semuanya karena singkat. Emang ayatnya kita baca semuanya. Nanti mikirnya karena singkat nih dibaca semua. Nah,
akan dibacakan ya? akan dibacakan oleh Kavania ya adik-adik. Oke, adik-adik kita baca dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian, Bang. Oke. Nah, judulnya adalah tadi persaudaraan yang rukun. Nah, boleh tolong Kavania jelasin nggak ke kita nih, sebenarnya tadi di ayat 1 terutama, Tuhan itu ngomong apa sih mengenai rukun itu? Jadi di ayat 1 ya adik-adik, kalau bisa kita lihat lagi, di situ dibilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kita ngelihat gimana Tuhan ngedorong kita nih, anak-anak Tuhan, untuk hidup rukun, karena itu adalah hal yang baik dan yang indah, dan nggak cuma sekadar Tuhan nyuruh gitu, tapi ada apa sih yang ditimbulkan kalau kita hidup rukun. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kayak gitu sih Bang, intinya Tuhan tuh ngedorong kita, ayo anak-anakku semuanya hidup rukun, karena itu baik loh, karena itu indah loh, kayak gitu sih Bang. Iya, dan bukan sekedar baik dan indah ya adik-adik, tapi alangkah baik dan alangkah indah. Jadi kalau kita baca ulang, itu dikatakan alangkah baik dan alangkah indah. Nah, tadi seperti kata Kavania, Tuhan itu mendorong kita untuk hidup rukun. Kenapa? Nah, sebelum kita ngomonginnya kenapa dulu, kita akan lihat dulu nih, sebenarnya rukun itu diibaratkan seperti apa sih? Kalau kita udah tahu rukun itu diibaratkan seperti apa, kita udah tahu makna rukun itu apa, nanti lama-lama kita akan sadar nih, kenapa rukun itu penting. Nah, Kania tadi di ayat 2, rukun itu diibaratkan seperti apa tuh kalau di ayat 2? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, menurut Kania di sini minyak itu bukan minyak goreng, setuju kan ya? Minyak Bukan minyak tanah juga gitu. Minyak yang baik itu apa, Bang? Jadi kalau adik-adik, minyak di sini tuh bukan minyak yang kita temukan di dapur ya, atau buat ngebakar api. Kok ngebakar api sih? Buat bahan bakar. Nah, kok api dibakar? Nah, jadi minyak di sini itu kalian ingat nggak pas Maria mengenakan minyak, ya meminyaki Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus lalu mengelapnya dengan rambut. Itu kan dibilang minyak yang sangat mahal kan. Nah, itu seperti ini minyak itu. Jadi minyak di sini itu tuh wangian, sesuatu yang ya ibaratnya kayak parfum yang kita pakai sekarang, sesuatu yang menyenangkan. Kalau Bang Joy pakai parfum, orang-orang di sekitarnya langsung pada nempel kan, wah Joy wangi banget nih. Nah, sama seperti minyak di sini. Minyak di sini itu wangian yang membuat orang yang memakainya itu menjadi wangi. Dan minyak di sini itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang akan dipakai sehari-hari. Kalau parfum kan masih sesuatu yang umum dipakai ya. Tapi minyak di sini itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu perhiasan yang sangat mahal, dan itu kerukunan itu diibaratkan seperti itu. Artinya apa sih adik-adik? Artinya Tuhan itu menganggap kerukunan itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat baik. Dan ketika ada kerukunan, orang-orang itu akan senang. Coba kalau misal, pastikan ya sama Bang Joy punya teman-teman yang suka nongkrong kan? Atau kalian berdua suka nongkrong? Ya, termasuk saya juga salah satunya. Nah, tapi dalam pandemi nggak boleh nongkrong. Iya, dalam pandemi nggak boleh nongkrong. Nongkrongnya lewat Zoom aja. Nah, kalau misalnya nih, Bang Joy pas ketemu Kania atau Kania ketemu Bang Joy, tapi malah dalam keadaan yang berantem. Misalnya, pas Kania ketemu Bang Joy itu mood-nya lagi bete terus. Atau malah marah-marah mulu. Ceritain mengenai kehidupannya. Aduh, si Jen nih, Kak, rese banget. Enak nggak Kania nongkrong sama orang kayak gitu? Nggak enak. Nggak enak kan?
Atau misalnya Bang Joy lagi pas nongkrong sama Kania tuh protes, iya nih, apa kerjanya protes mulu, iya nih, pasien aku nggak mau disuntik. Maunya disuntiknya di jempol doang, nggak mau di kelingking. Kayak gitu enak nggak? Bang Joy, punya temen yang kayak gitu? Oh, wah ini, sorry. Adik-adik kalau ngeliat Bang Joy agak nge-freeze, sorry ya, ini internet abang agak kurang stabil. Nah, Bang Joy posisinya bagus lagi nyemir kayak gitu. Nah, jadi itulah contoh kerukunan. Keadaan yang sangat baik, keadaan yang menyenangkan, membuat orang senang berada di situ. Nah, lalu kalau kita baca ayat 3, Kania tolong dibacakan kerukunan itu seperti apa sih? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke. Kania, embun itu proses yang tercipta dari apakah apa sih? Embun itu dari gas ke air, Bang, ke cairan. Dan itu harus kondisinya sejuk gitu. Yang membuat dia jadi mengembun tugasnya. Kalau air ke gas, namanya? Air ke gas menguap. Menguap. Bang, tolong. Nah, tadi seperti kata-katanya, adik-adik, embun itu dari gas ke air dan harus dalam keadaan yang sejuk. Yeah. Kalau misalnya Bang Joy, ngerasa nggak sih Jakarta akhir-akhir ini agak panas? Banget Bang, ya ampun, kayak tiap hari doanya hujan, hujan. Petir-petir doang, tapi nggak hujan-hujan. Panas banget. Iya, kemarin petir kencang banget. Di selatan kan hujan loh. Di barat enggak ya? Mohon maaf nih, di barat panas banget, gersang. Rasanya nih, misalnya lagi jalan, panas-panas, ketemu aqua, rasanya tuh seperti apa sih? Kalau nggak dingin sebenarnya biasa aja sih Bang, tapi kalau dingin kan enak ya, lega gitu. Tapi misalnya kalau nggak dingin, aduh, malah makin males minumnya. Nah, jadi emang kayak harus dingin dulu gitu. Iya, berarti kalau misalnya lagi panas-panas gitu ketemu aqua dingin tuh seperti ketemu ini ya, seperti ketemu harta karun ya, kurang lebih ya. Benar. Ya. Nah, sama seperti kerukunan itu tuh menyejukkan jiwa adik-adik. Nah, ketika kalian bayangin ketika kalian lagi nggak mood atau kalian lagi mengalami masalah gitu, tapi kalian punya orang-orang yang mensupport kalian, punya orang-orang yang menghargai kalian, punya orang-orang yang mengasihi kalian, rasanya seperti apa sih? Rasanya tenang kan? Masalah itu, ya masalahnya tetap ada, tapi kita jadi memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Nah, itulah kerukunan. Dan kalau kita mau lihat contoh di mana kerukunan itu tidak ada, kalian ini tanpa bermaksud mendiskreditkan satu pihak ya, tapi kalian boleh lihat tuh negara-negara yang berkonflik, negara-negara di Timur Tengah yang banyak berkonflik kalau kita kadang baca berita, atau yang deket deh Myanmar gitu. Kalau ada yang baca berita kan kalau Myanmar itu mengalami kudeta, bagaimana masyarakatnya pusing gitu kan, hidup dalam pusing, nih gimana nih hidup saya, gimana nih sekolah saya, gimana nih pekerjaan saya. Ya itulah contoh di mana tidak ada kerukunan. Kalau ada kerukunan, nggak bakal ada kudeta, nggak bakal ada orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Jadi kerukunan itu sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita sudah tahu bahwa kerukunan itu seperti itu, kerukunan seperti embun, kerukunan seperti minyak, kerukunan membuat hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi bersemangat, kehidupan kita dengan sesama kita baik. Enak gak sih kalau ada kerukunan itu? Enak kan? Nah, itulah kenapa pentingnya kerukunan. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik, firman Tuhan itu memperingatkan kita, mengajarkan kita itu bukan karena misalnya firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang kerukunan, dan termasuk hukum Taurat itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Ya sama, kadang kan kita mikir banyak banget sih peraturan di Alkitab. Tapi kalau kalian renungkan baik-baik, kalau kalian mau melakukannya, sebenarnya itu pada akhirnya untuk kebaikan kita sendiri. Ya, kalau dibilang jangan membunuh, ya coba kalian membunuh. Nggak ditangkap tuh kalian. Nggak kalian dimusuhin. Ya. Atau kalian memutuskan, nggak mau, aku mau hidup rusuh aja, aku nggak mau rukun. Gimana hidup kalian? Kalian akan pusing sendiri. Jadi, ketika kita memahami makna dari kerukunan itu, kita akan sadar betapa itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, sekarang berikutnya, kalau kita udah tahu bagaimana kerukunan itu penting dan dampaknya dalam hidup kita,
Sekarang Abang mau nanya nih sama Kania dulu deh. Kania tadi bilang kan kalau hidup rukun itu adalah hidup yang saling mengasihi. Iya kan tadi seperti itu. Nah, kata saling itu artinya apa sih? Kania, kalau saling mengasihi itu artinya seperti apa sih? Kalau saling kan, kalau yang kita tahu berarti antar kita dan antar orang lain, gak mungkin sendiri kan. Nah, itu sih kata saling dong. Berkaitan antara diri kita sama orang lain. Kalau mengasihinya salah satu doang, bisa nggak? Nggak bisa. Akibatnya apa? Kalau mengasihi salah satu doang? Berarti mencintai diri sendiri dong. Mencintai diri sendiri? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Joy, tadi Bang Joy bilang saling menghargai. Mungkin nggak kalau misalnya, bukan mungkin, kalau misalnya menghargai hanya satu pihak doang, akibatnya apa sih? Nggak bisa sih, jadi kesannya jadi nggak adil. Kesannya jadi nggak adil. Nah, seperti yang dikatakan Nia dan Bang Joy, adik-adik, ketika dan kita juga bisa baca di Alkitab di sini ya. Kalau kita baca di ayat pertama, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, artinya kerukunan itu tuh tercipta bukan hanya karena satu pihak doang, tapi harus ada kerjasama dari dua pihak. Nggak ada itu yang namanya dan nggak ada itu yang namanya kita rukun tapi hidup sendiri, yang lain hidup dalam kerusuhan. Itu bukan kerukunan namanya, adik-adik. Kalau kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri, kalau kalian hanya mencari selamat diri kalian sendiri, itu bukan kerukunan, itu bukan orang Kristen. Itu namanya egois. Nah, dan ini juga menjadi ajakan bagi kita untuk mengusahakan kerukunan itu. Nah, kalau misalnya, Bang Joy, Abang gantian, tadi kan nanyakannya dulu, sekarang nanya Bang Joy dulu. Nah, Bang Joy, kalau misalnya teman kamu marah-marah ke kamu, kalau kamu marah-marah balik, yang terjadi kerukunan atau kerusuhan? Kerusuhan kan? Tapi kalau kamu mau menyikapinya dengan damai, sehingga akhirnya teman kamu akhirnya sadar sendiri kalau dia salah, yang terjadi apa? Damai, Bang, rukun. Namanya rukun. Nah, itulah contohnya adik-adik. Jadi, kerukunan itu harus diciptakan, ya walaupun emang membutuhkan dua orang ya, tapi harus ada yang memulainya. Kalau nggak ada yang memulai, siapa yang mau memulai? Nah, inilah tugas kita sebagai orang Kristen. Untuk menciptakan kerukunan. Ya, kalau kalian punya teman yang hobinya marah-marah, yang hobinya ngegosip, yang hobinya nyebarin hoax, ya harus kalian yang memutuskan itu. Sama atau enggak contoh yang mungkin, tapi mungkin adik-adik nggak bakal mengalaminya, karena lagi sekolah online. Bang Joy ngalamin ini nggak? Senioritas di 23? Iya, mengalami lah. Mengalami ya? Mengalami. Senioritas itu putus nggak akhirnya? Enggak, berlanjut. Putus sih karena sekolah online kayaknya. Iya, betul. Tapi nanti begitu offline ya pasti ada lagi, Bang. Nah, harus ada satu angkatan yang mutus kan? Iya. Nah, sama seperti itu adik-adik. Kerukunan itu harus dimulai. Membutuhkan lebih dari satu pihak, betul. Sama seperti kata Kania dan Bang Joy, harus saling. Betul. Tapi harus ada yang memulainya. Dan kita lah yang harus memulainya. Kita harus belajar untuk mempertanyakan diri sendiri. Saya itu siapa? Saya itu memutuskan kerusuhan, saya itu membawa kerukunan, atau saya yang memulai kerusuhan itu? Dan salah satu sikap yang harus dimiliki untuk membawa kerukunan itu adalah rendah hati. Tanpa ada yang rendah hati, tanpa adanya sikap mau mengalah, nggak bakal tercipta kerukunan. Adik-adik, mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti salah. Mengalah itu adalah sikap di mana kita menghargai orang itu sebagaimana adanya dia. Mengalah itu adalah sikap kita mengasihi orang itu. Abang mau mengutip perkataan Bunda Teresa ya. Di sini Abang yakin adik-adik mestinya tahu ya Bunda Teresa itu siapa. Kalau ada yang nggak tahu silakan googling. Nah, jadi Bunda Teresa itu pernah lahir, Bang. Mereka belum lahir. Sama sih. Kania juga belum lahir, adanya Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa itu adalah seorang biarawati yang sangat aktif terhadap kegiatan kemanusiaan. Sangat aktif ya. Sangat aktif pada bidang kemanusiaan. Bunda Teresa itu pernah berkata seperti ini, Tuhan tolong aku untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Dan untuk bisa sabar terhadap sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Dan beri aku hikmat untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah, mana yang nggak bisa diubah.
Nah, itulah pentingnya hikmat, itulah pentingnya rendah hati dalam membawa kerukunan. Jadi kalau kalian udah tahu, kalau adik-adik udah tahu rukun itu apa, makna rukun itu apa, kalian akan sadar dalam diri kalian betapa pentingnya kerukunan itu. Nah, sekarang kita kan udah bahas nih mengenai rukun itu apa, dampaknya apa dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita bisa membawa kerukunan, yaitu salah satu sikapnya adalah dengan rendah hati. Nah, sebelum kita lebih ke aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau bahas ini nih, Kak Fania, kita mau bahas kuesionernya. Oh iya, boleh Bang. Nah, Bahas. coba. Nah, coba Kak Fania, coba tuh, tolong bacakan. Jadi Oke. yang pertanyaan pertama. Sebentar Bang. Pertanyaan pertama, aku kelas apa? Ya, jelas ya, kelas Petrus Salomo. Yang kedua, seberapa sering sih aku buka medsos? Itu kan ada 2 tuh ya adik-adik jawabannya. Yang pertama sering banget Kak. Yang kedua kalau ada DM atau chat aja Kak. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat jawabannya untuk adik-adik yang kelas Salomo itu lebih aktif gitu kayaknya di sosmednya ya. Lebih dari setengahnya sering banget Kak gitu. Kalau yang Petrus mungkin beberapa juga baru megang HP kali ya. Jadi yang sering banget cuman ada 7 orang, 17 orang jarang. Gitu sih Bang. Itu pertanyaan kedua ya tadi tentang sosmednya. Dan menariknya adalah orang yang udah lulus itu, jadi ada 4 nih yang jawab. Ada 4 anak yang udah lulus yang jawab, dan 4-4-nya itu bilang kalau dia aktif di sosmed. Kak Fania dan Abang jadi curiga nih bahwa semakin tua semakin aktif di sosmed. Korelasi. Ya, ada tren seperti itu nih. Nah, kita ke pertanyaan kedua. Nah, kita tuh pakai sosmed buat apa sih? Nah, ini yang agak ini ya. Gimana gitu pas baca ini ya. Yang bilang belajar itu cuma 1 loh. Yang baru naik kelas 5 tuh kayaknya ya. Hebat siapa tuh? Boleh nggak ketahuan Kak. Nggak ketahuan. Sama nanti pada baik-baik semua. Nggak bisa adik-adik. Ada lagi sih, satu lagi yang bilang belajar, dia belajar sama main games. Jadi ada 2 lah yang bilang belajar. Nah, mantap. Terus yang paling banyak itu nyari berita. Nah, ini juga menarik nih, nyari berita apa? Berita apa nih? Kalau kayak Kania kan beritanya mengenai COVID kan, bagaimana pola hidup sehat, dan Kania itu kan meng-follow dokter-dokter untuk meng-counter berita-berita hoax tentang COVID kan, tadi seperti kata Kania. Nah, kalau Bang Joy juga dia kan nyari-nyari berita update terkini di bangsa ini ada apa sih. Nah, adik-adik nyari berita apa nih? Apakah berita BTS kapan bubar? Jangan dong. Jangan dong. Jangan bubar. Atau Mouse apakah ada season 2 atau enggak? Wah, serem ya tontonannya, Bang. Bang kan nonton ya. Satu-satunya drakor yang Abang tonton itu doang ya. Tapi bagus kok, bagus, keren. Nontonnya itu. Sedih. Lanjut. Nah, tapi selain mouse yang sedih ya, yang sedih itu adalah informasi berikutnya. Jadi yang kedua terbanyak. Yang kedua terbanyak itu ngegosip. Lagi online gitu ya, apa yang digosipin gitu. Kalau misalnya masuk sekolah mungkin kan ada ya Bang. Makanya loh, ngegosip dan kepoin temen. Waduh. Atau siapa gitu. Siapa gitu kayaknya Atau sih. siapa gitu. Siapa gitu. Apa yang kalian kepoin? Apakah kalian kepo tentang Bang Joy? Ya. Bang Joy hari ini makan apa ya? Ya. Dan ada sih satu yang bilang kalau dia nonton TikTok ya. Nih yang nonton TikTok nanti akan dikeluarin dari grup sama Kak Fania. Jen kayaknya ya sama Bang Joy ya. Nontonnya. Tidak tahu menahu Kak.
Kalau pertanyaan ketiga, tadi keempat, Kavania, apa tuh? Pertanyaan keempat, semenjak pandemi makin cepet bete atau marah-marah nggak? Nah, Nah, jawabannya gimana tuh, Kavania? Nih mayoritas gitu, Bang. Nggak Kayaknya gitu. gitu, Bang. Nggak Ya. Petrus, nggak Salomo, nggak yang udah lulus. Ya, walaupun bedanya tipis ya, tapi setengah lebih itu malah makin cepet marah-marah, makin cepet bete. Kalau menurut Kania nih, dari sisi psikologisnya, kenapa sih orang-orang iya, kan Psikologis. Dokter. kenapa sih orang makin cepat marah-marah akhir-akhir ini? Maksudnya makin cepat marah-marah sosial Cepet media bete tuh gitu. Ya, maksudnya Perasaannya, Kak. Sering moodnya. ya, Moodnya. Kayaknya manusiawi juga nggak sih kita sekarang lagi kayak agak lebih bosen atau marah-marah itu karena dalam keadaan pandemi gini kali ya. Jangankan mungkin adik-adik di rumah, mungkin Bang Sam, Kavania, Bang Joy, Kania sendiri juga ada kok rasa kayak bosen, capek, kayak aduh kapan sih pandeminya kelar ya kan. Gue udah kangen nih sama temen-temen, pengen nongkrong, pengen ini, jadi tuh kayak bete gitu kan. Tapi kembali lagi sih adik-adik, kita gimana ya, kan ini kan kita pandemi ini kan adalah masa dimana kita saling support satu sama lain. Kayak dalam keadaan kayak gini kan bukan cuman kita doang loh, atau bukan cuman kakak abang doang loh yang ngerasain, mungkin di luar sana juga. Nah, gimana caranya? Ya nikmatin aja hidup di rumah, nikmatin aja selagi kita masih bisa berkumpul sama keluarga. Gitu aja sih sebenarnya. Ya cari-cari hal-hal positif. Ya nggak sih, adik-adik juga enak kan? Bisa nonton Netflix, bisa nonton drakor, ya kan? Nanti giliran disuruh masuk sekolah capek belajar. Iya sih, manusiawi. Kita manusia nggak pernah ada apa sih namanya, Bang Sam? Nggak pernah puas, nggak pernah. Iya, nggak pernah puas. Oke. Iya. Itu penjelasannya. Jadi manusiawi ya kalau makin cepat bete dan cepat marah-marah. Iya. Nah, tapi bagusnya adalah walaupun makin cepat bete dan marah-marah, pertanyaan terakhir adalah kan gimana hubungan kalian dengan keluarga? Tapi ternyata banyakan itu malah makin akrab loh. Iya. Dan itu persentasenya tuh gede banget. Jadi yang bilang makin akrabnya tuh itu 89%. Jadi cuman 11% yang bilang kalau dia tuh makin cepat berantem. Jadi mungkin marah-marahnya mungkin makin mut-mutan gitu, tapi ternyata karena interaksinya makin banyak, ternyata malah makin akrab. Itu juga pernah sih abang dengar dari teman abang bahwa ketika pandemi ini karena dia sering berinteraksi dengan keluarga, banyak hal-hal yang dia nggak tahu tuh tentang orang tuanya, malah dia baru tahu. Ternyata dia orang tuaku. Nah, baru tahu deh. Nah, sekarang, jadi kalau kita lihat dari kuesioner ini ya, walaupun ya jawabannya unik-unik ya, tapi bagi Kavania dan Abang ya, berarti kan kelas Salomo dan Petrus berusaha sebisa mungkin untuk hidup rukun karena mereka itu malah makin akrab dengan keluarganya. Ya walaupun kegunaan medsosnya masih banyakan bukan masih banyakan ya, tapi lumayan banyak yang dipakai untuk ngegosip dan kepo. Ya tapi masih dalam taraf normal. Ya wes saya nggak apa-apa lah, kadang-kadang begitu masih maklum lah gitu. Nah, sekarang Abang mau nanya nih ke siapa namanya? Bang Joy dan Kania mengenai kerukunan di media sosial. Nah, menurut kalian nih, dari Kania dulu, gimana sih caranya supaya melalui media sosial ini kita bisa membantu terciptanya kerukunan? Oke. Kayak seperti yang kita bahas di awal ya, kayak katanya kan kerukunan itu adalah saling menghargai, saling mengasihi,
hidup dengan rendah hati. Nah, gimana caranya kita menampilkan itu di sosial media adalah alangkah baiknya kita itu adalah kayak contohnya memposting hal-hal yang positif, yang bukan hal-hal yang kayak saling mengadu domba gitu, atau kita memposting hal-hal yang kayak berita informasi yang benar-benar fakta. Itu kan contoh bagaimana kita juga menghargai orang lain atau bagaimana kita mengasihi orang lain, karena walaupun ini dalam sosial media kan orang juga bisa lihat loh, oh dia ini ternyata tuh postingannya itu yang penting gitu, atau dia hal yang menarik, bukan yang hal-hal yang nggak penting, atau memberitakan hal-hal yang bukan yang sesuai dengan fakta gitu sih Bang sebenarnya. Bukan berarti walaupun sosial media virtual, dengan sosial media pun sebenarnya kita bisa melakukan kesalahan dan kebaikan juga. Iya. Tuh. Kalau dari Bang Joy, menurut Bang Joy gimana? Cara membangun kerukunan ya, Bang? Iya. Kalau dibilang bisa sih, saya bisa. Tapi ya emang susah banget. Karena gimana ya, sekarang yang banyak banget yang orang-orang yang disalahin kan, apalagi terutama masa-masa sekarang yang nggak pemerintah lah, disalahin, kenapa sih udah mau jalan berapa tahun nih nggak bisa normal. Kalau nggak kadang ya, nggak jelas nih ini gini gitu. Kayak ada aja tiap hari tuh orang-orang yang bikin nggak ada damainya deh. Mungkin pengen diciptakan damai ya kan, tapi tetap aja ada lagi perselisihan. Jadinya orang ribut lagi. Ya mungkin cara satu-satunya iya sih kayak yang Kania bilang, kalau emang misalnya mau nge-share tuh ya dipikir dulu yang bisa membawa orang-orang jadi rukun atau enggak. Kalau memang misalnya dirasa enggak, lebih baik nggak usah di-post gitu, daripada nimbulin kepanikan, jadi orang nggak rukun gitu kan. Jadi dipikir 2 kali aja sebelum kita mau membagikan sesuatu, apapun itu, terutama ke media sosial. Iya. Jangan asal forward ya Ini sih Bang adik-adik Sam, Sofania, Bang Joy, ya nggak sih? Dari sosial media juga nih, kayak kita mungkin punya sosial media ya, teman lama yang kita tahu lagi sakit, dia ngepost sakit, terus pasti kita bakalan kayak, cepat sembuh ya, lu sakit apa? Padahal kita nggak pernah kena, maksudnya yang nggak pernah ketemu lagi. Iya, jarang ketemu, tapi sampai akhirnya kita tahu, karena dari hal yang kecil kayak, kabar lu sekarang gimana? Iya nggak sih, adik-adik pasti begitu kan? Kayak contohnya pun waktu dia ngepost kayak sosial media termasuk WhatsApp kan, kayak misalnya mungkin teman kita bikin status ternyata gini ya, sakit COVID. Terus dari situ kan kita bisa kayak ngasih semangat, kita nge-reply statusnya dia kan, cepat sembuh ya, sakit ya gitu. Jadi sebenarnya emang kembali lagi sih sosial media itu tergantung diri kita bagaimana untuk mempergunakannya gitu. Betul. Nah, pertanyaan mungkin ini hampir yang terakhir kali ya. Udah banyak banget nih hari ini masukan dari Kak Joy lagi, dari Bang Joy dan Kak Fania. Kak Fania kan Kania. Jadi kebalik-balik kan. Sorry. Nah, jadi adik-adik tadi seperti kata Kania itu adalah dia perawat dan dia penyintas COVID. Penyintas itu orang yang ini ya, sudah melewati COVID dan bertahan. Nah, bagaimana sih sarankannya supaya adik-adik itu lebih menaruh perhatian, lebih berjaga-jaga terhadap COVID ini? Oke. Enggak, kok enggak pertanyaan awalnya COVID itu ada nggak jadi? Ada nggak kan ya? Oke. Nih, dijawab ya. Oke. Kalau adik-adik nanya ada COVID atau enggak, ada. Karena kakaknya sendiri ngerasain. Oh, ada adik-adik ya. Ya, jadi jangan ada yang bilang gak ada COVID. Untuk di sini nih jidatnya. Oke. Terus tadi gimana perasaan kakak sebagai mantan penyintas adalah, pertama pasti ada pemikiran adik-adik gini, kok kakaknya orang kesehatan kena sih gitu kan, atau Kania mungkin nongkrong atau kesana kemari gitu kan. Oke. Sebenarnya adik-adik, asal adik-adik tahu, supaya mindset adik-adik juga ngerti. Ada orang yang namanya, kita semua orang kan beda imun tubuhnya masing-masing.
Jadi bukan berarti kayak dia yang bersih banget nggak bakalan kena, bukan berarti juga gitu. Atau dia yang enggak Kak, orangnya di pinggir jalan yang kayaknya dia makan sampah gitu atau makan yang kotor-kotor dia nggak kena. Nah, jadi kembali lagi adalah kita pegang dulu nih prinsipnya. Imun, kekebalan tubuh orang itu masing-masing berbeda gitu. Jadi walaupun semenjaga apapun dia, kalaupun dia bisa terpapar bertemu sama orang yang banyak, kayak contohnya nih, kakak termasuk nakes dan kakak termasuk orang yang nge-antigen nyolok-nyolok pasien tiap hari gitu. Bisa satu hari kakak nyolok tuh 50, kayak hari ini juga udah banyak dan tuh positif banyak gitu. Kakak 1 banding banyak orang yang terpapar, kakak 1 banding 50 orang yang kakak colok tuh, dan tuh banyak positif. Nah, jadi kemungkinan besar pun kekebalan tubuh kakak menurun gitu. Dan saat itu juga emang dari pola makannya juga saat itu mungkin yang tidak baik gitu. Nah, bisa juga terkena. Nah, jadi adik-adik gimana caranya? Ya kita tahu nih dulu nih, sebelum kita kena itu tahu dulu diri kita, lebih aware sih sama diri kita. Kalau kita udah ngerasa badan gak enak atau apapun itu, alangkah baiknya kita periksa, atau alangkah baiknya juga adik-adik menjaga diri, tetap gunain masker. Kalau udah ngerasa nggak enak badan atau udah mulai batuk, jagalah diri kita dan keluarga kita. Apalagi adik-adik kan dalam saat ini kan tinggal sama satu keluarga kan, walaupun pasti adik-adik pasti ada mama papanya yang masih kerja dari luar gitu, kerja maksudnya masih pergi ke kantor keluar. Nah, pasti mama papa adik-adik juga nggak mungkin kan di rumah juga kalau keluar dari rumah, misalnya baru keluar dari rumah yang langsung kontak atau langsung ketemu sama adik-adik, pasti juga langkah baiknya kan emang pasti mandi dulu atau bersih-bersih. Nah, jadi itu sih adik-adik, kalau adik-adik yang masih nggak percaya COVID jangan ya, karena COVID itu ada sayang ya, nggak mungkin nggak ada. Kita sampai udah hampir mau 2 tahun ini nggak kelar-kelar itu ada. Terus kenapa Kak, luar negeri aja udah lepas masker, Indonesia belum? Ya belum sayang, karena vaksin kita saat ini nih, hari ini, aku kan ngikutin Kemenkes nih, kalau adik-adik pengen bukan pintar, maksudnya pengen tahu perkembangannya, kalian bisa kok buka di Google-nya kemenkes.go.id, itu tuh dijelasin. Kita Indonesia ini saat ini aja yang vaksin itu tuh baru 20%-nya gitu. Itu kita baru 4 juta ya kayaknya. Nah, sedangkan kita kan harus mencapai setidaknya 80%. Nah, adik-adik, siapa yang belum vaksin? Ya. Nah, makanya kenapa di luar negeri, di Inggris udah ada Copa Amerika yang kemarin menang ya, Argentina ya? Piala Eropa di Inggris. Piala Eropa, sorry, udah lama nggak ngikutin bola, Bang. Malu dan nanti langsung dibully sama anak-anak kalau mau cowok. Ya kan? Kenapa mereka udah nonton bola? Ya kan udah bisa, karena apa? Vaksinasi mereka itu tuh udah sesuai mencapai untuk herd immunity-nya gitu, yang udah 70-80%. Nah, kita Indonesia gitu belum. Masih bandel ya, Kak? Banget. Makanya itu, adik-adik pengen kan keluar rumah lagi, kakaknya juga pengen kok, kita semua pengen ya. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya, nggak usah namanya nyalain pemerintah, nggak usah ikut adik-adik gitu, tetap aja jalanin prokes, ujung-ujungnya semua buat diri kita kok. Karena ya kalau kalian udah kena COVID tuh jangan sampai ya sayangnya, itu nggak enak banget ya. Ya, tuh dengerin adik-adik, jadi divaksin lah, jangan takut divaksin, jangan mikir divaksin jadi titan Bang nanti. Itu nyebalin banget itu Bang. Kalau divaksin nanti nempelin chip. Tahu? Nempelin chip. Bukan nempelin chip. Selama adik-adik kata Bintang Emon, selama adik-adik masih diminta KTP, fotokopi KTP sama fotokopi kakak, nggak mungkin ada chip masuk ke dalam tubuh. Iya. Nah, gitu adik-adik. Vaksin yang baru apa tuh? AstraHonda ya? AstraZeneca itu mohon maaf. Apa mana maksudnya? AstraZeneca merek motor kali Bang. Merek motor, aduh. Kita nggak di-endorse lagi sama Honda nih kan. Bang Sam, Kak Fania sama Bang Joy udah vaksin kan? Udah kakak. Abang. Udah 2 ya kakak abang ya? Mau kedua. Oh, Bang Sam baru mau kedua ya. Oke. Baguslah kalau gitu. Kalau dari Bang Joy nih,
apa sih saran adik-adik supaya terkait prokes ini supaya lebih aware, lebih berjaga-jaga? Kayak kalau emang misalnya emang pengen lagi ada sesuatu nih keluar atau lagi ada mau ketemu teman atau ke rumah, ya bener sih emang harus pakai masker, kalau bisa double ya, karena kan kita nggak tahu nih mereka yang sakit kah tapi mereka nggak mau ngasih tahu atau ke kita kan nggak tahu. Dan ya kalau bisa jangan ke tempat yang terlalu rame. Kalau misalnya mau ke rumah teman ya udahlah, tapi kayak nggak usah rame-rame gitu loh, kayak 3, 4, 5 orang aja, nggak usah ke tempat yang aduh kayak kolam berenang lah atau kayak yang rame-rame kayak gitu, jangan deh, dihindarin. Itu sih, karena ya kadang emang kitanya nggak mikir ya, yang remaja kita nggak mikir kan kalau misalnya ya kita emang kuat nih, gue mau kebal gitu, tapi kan lu nggak tahu, kita nggak tahu kalau ya di rumah kita mungkin ada adik-adik yang ada opungnya, ada mama bapaknya yang udah tua gitu kan, terus mereka yang kena, ya kitanya baik-baik aja ya kan, yang repot nanti kita juga, kita harus ngurus orang tua kita. Jadi setidaknya kita harus menjaga diri kita supaya orang-orang di rumah juga tetap sehat gitu. Kayak gitu sih Bang. Ya, tadi di garis bawahi adik-adik, tadi kata Bang Joy, kalau perlu keluar, kalau nggak perlu ya nggak usah keluar gitu. Ya kalau mau ke tempat rame-rame ya di laut ikan rame kok. Bener. Ramenya jangan yang manusia. Iya. Nah, coba kalau penutup dari Kavania, gimana nih buat adik-adik terkait kerukunan dan bagaimana mestinya kita bijak dalam bermedia sosial, gimana tuh Kavania? Oke, tadi udah lengkap sih dari Kania, Bang Joy, Bang Samuel. Kakak cuman singkatnya aja ya. Sekarang ini kan masa-masa ini memang sulit ya adik-adik, dan kita semua mengalaminya. Kita nggak bisa ngatur gitu, pandemi khusus pergi itu nggak bisa, karena emang semua lagi berusaha untuk itu. Tapi kita punya pilihan, kita mau memperburuk keadaan yang udah sulit atau meringankan kayak gitu. Nah, salah satu caranya untuk meringankan ya kita menciptakan kerukunan yang dari tadi udah kita bahas gitu loh adik-adik. Gimana kalau tadi Bang Sam bilang itu ibarat di padang gurun atau kita habis lari jauh terus tiba-tiba dikasih aqua dingin, gimana keadaan yang sulit bisa kita buat lebih menyenangkan, bisa kita buat lebih mudah dengan kita hidup rukun satu sama lain. Minimal yang paling dekat dulu, karena kita nggak kemana-mana sama saudaranya, sama abangnya, sama adiknya, sama kakaknya, kayak gitu. Nah, untuk di sosial media, seperti yang tadi Kania, Bang Jo juga udah bilang, kita harus bijak gitu. Jadi kalau memang perkataan atau apapun yang kita post akan mengundang kerusuhan, lebih baik tidak usah di-post kayak gitu. Dan juga bisa juga adik-adik, kalau misalnya adik-adik ngelihat temannya atau saudaranya atau siapapun yang adik-adik kenal mengepost sesuatu yang bisa bikin terpecah gitu satu sama lain, adik-adik bisa komen atau adik-adik bisa kasih masukan lah kayak gimana supaya berhenti di situ, nggak tambah parah. Dan yang terakhir, gimana caranya kita bisa sabar untuk rendah hati, untuk mau mengasihi, untuk mau menghargai. Lagi-lagi kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, kita harus nempel sama sumber kasih itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena semakin kita nempel sama Tuhan, kita semakin menyerupai karakternya, kita semakin dimampukan, kayak gitu adik-adik. Gitu sih kalau dari Kavania. Mungkin nanti bisa ditutup Bang Sam langsung ke doa penutup juga. Dari Bang Sam kayaknya sudah disampaikan semua oleh Kania, Bang Joy, dan Kavania. Sedikit aja, cuman Abang mau bilang, perbanyaklah tindakan nyata dalam kehidupan kita selagi kita mampu. Seperti yang berapa kali loh udah disampaikan di khotbah kelas Petrus dan Salomo. Misalnya, tanyalah kabar teman-teman kalian, WhatsApp lah, gunakan media sosial itu dengan baik, tanya kabar. Dan kalau yang memang punya dari segi finansial berlebih, bantulah teman kalian, bantulah saudara kalian yang secara finansial itu kurang. Ada benih baik dan kita bisa mulai dari 1.000 kalau pakai aplikasinya. Jadi jangan bilang kalau kalian bisa beli boba, bisa beli kuota 20 giga, tapi nggak bisa nyumbang. Iya, benar. Nanti dibakar sama Kania memang. Di Instagram tuh bisa adik-adik kita bisa.com. Iya, sering muncul ya. Itu tuh bisa kok, cuma 5.000 itu by offer bisa.
Tuh adik-adik. Jadi yang memang punya rezeki berlebih, masih dapat uang jajan yang lumayan dari orang tuanya, bantulah teman-teman kita, bantulah saudara-saudara kita. Nah, jadi kita mau tutup dalam doa. Terima kasih buat Kavania, Bang Joy, dan Kania dalam seminar kesehatan kita hari ini ya. Seminar kesehatan dan media sosial kita hari ini. Nah, kita semua satu dalam doa. Abang akan pimpin doanya. Bapak yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pembahasan firman kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan. Kami hari ini belajar untuk menjadi pribadi yang membawa kerukunan, untuk menyadari betapa berharganya kerukunan itu, menyadari betapa Engkau menghendaki kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup rukun dan hidup membawa damai sejahtera bagi sesama kami. Ajar kami Bapa untuk dapat lebih lagi menjadi seperti-Mu, menjadi pembawa kerukunan, memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang sabar, sehingga melalui kehadiran kami orang-orang dapat menikmati damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Juga pimpin kami Bapa untuk lebih lagi bijak dalam menggunakan media sosial, di mana kadang-kadang kami temukan di media sosial malah timbul kerusuhan, malah timbul berita-berita tidak baik, berita-berita tidak benar. Pimpin kami Bapa agar kami dapat bijak menghadapi hal-hal tersebut dan malah bisa mengarahkan orang-orang supaya dapat bijak juga dalam bermedia sosial. Bapak, kami juga mau membawakan situasi negara kami di mana COVID-19 masih merajalela, kasusnya masih sangat tinggi. Kadang kami takut Bapak, kadang kami bingung terhadap situasi ini, tapi kami mau belajar percaya kepadamu bahwa Engkau selalu menolong kami, selalu menjaga kami, dan bahwa selalu ada rencana indah di balik semua ini, dan kami dengan pertolongan-Mu pasti bisa melalui ini semua. Pimpin kami Bapak untuk terus percaya dan lebih bijak lagi dalam menjaga protokol kesehatan dan tidak takut lagi divaksin dan menangkal berita-berita yang tidak benar terkait COVID-19 ini, sehingga tindakan kami dapat mendukung program pemerintah dan melalui itu COVID-19 ini dapat segera berlalu. Tentunya semua itu hanya melalui pertolongan-Mu saja ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah, Bapak yang pimpin kami dalam segala kegiatan kami, Bapak yang tolong berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati sekolah mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, tolong berkati mereka Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Abang dan Terima adik. kasih semuanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama